Karena populasi sapi di Indonesia itu paling banyak itu di Jawa Timur. Ya mungkin tadi Pak Edi menyebutkan izinnya agak susah ya, jadi membuat orang males Pak. Dulu tidak ada impor, iya kan. Makanan murah, makanan untuk sapi ternak, ya kan. Termasuk sebelum ada industri susu, mudah jualnya. Halo Sobat JPPO, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast. Dan tentunya beragam informasi sudah kita siapkan dengan beragam tema. Mulai dari informasi pemerintahan, politik, dan yang pasti yang paling banyak adalah berkaitan dengan masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kita berkesempatan lagi kehadiran narasumber sosok politikus cukup senior juga dari PDI Perjuangan, namanya yang selalu disebut-sebut di setiap kali ada momentum di ruang rapat. Pak Edi Paripurna. Salam sehat ya Pak Edi ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menyambut Nataru. Mau liburan nih Pak, harus sedikit bahagia walaupun tetap nanti akan fokus berpikir soal masyarakat ya Pak, soal rakyat, namanya juga wakil rakyat. Pak, ini sesuai dengan komisinya, Komisi B, bidang perekonomian ya Pak ya. Yang pasti ini dinanti-nanti gebrakan apa sih yang tengah dibahas dari Komisi B sendiri, yang otomatis ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam peningkatan perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian masyarakatnya semakin berdaya. Pak, ada kabar terbaru, mungkin isu lama tapi semakin dihembuskan sehingga nampak baru, terkait dengan rencana membangun peternakan raksasa. Ini kan kalau tidak salah Jawa Timur berencana untuk dijadikan sebagai provinsi dengan adanya peternakan sapi raksasa. Apa yang dimaksud ini Pak? Apakah memang nanti Jawa Timur ini menjadi provinsi yang banyak peternaknya, terus mampu mengimpor, mengekspor daging-daging sapi gitu Pak? Jadi yang jelas itu program pemerintah pusat. Oke. Bukan pemerintah provinsi. Yang ada rencana pemerintah pusat akan membangun peternakan sapi raksasa senilai 4, sekian triliun. Nah, separuhnya dari 2 triliun sekian itu akan ditempatkan di Jawa Timur, dan rencananya ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kenapa taruh wilayah Kabupaten Probolinggo? Karena daerah peternakan sapi yang terbaik di Jawa Timur dari 38 kabupaten kota ini ada 5 wilayah, ada 5 kabupaten. Yang pertama Pasuruan, Probolinggo, Kediri, termasuk Batu, satunya mungkin Malang. Jadi ini program pemerintah pusat, bukan program pemerintah provinsi. Kenapa pemerintah pusat menaruh sapi di Jawa Timur? Salah satunya, yang satu ada di Jawa Barat. Karena populasi sapi di Indonesia itu paling banyak itu di Jawa Timur, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan sampai hari ini, terhitung mulai tahun 2025 ini, populasi sapi, baik sapi potong maupun sapi perah, itu tinggal 570 sekian ribu. Dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, pemerintah pusat mensubsidi akan mendirikan ternak sapi yang raksasa seperti tadi. Dan tahun 2025 ini pemerintah provinsi sudah berperan aktif, terutama terkait dengan peternakan sapi, di mana provinsi kemarin mengimpor sapi dari Australia itu sebanyak 10.800
yang tentunya sapi tersebut akan disebar ke seluruh daerah sebagai peternak sapi yang ada di Jawa Timur. Paling tidak tujuannya pemerintah provinsi yang pertama ingin memenuhi kebutuhan MBG, makan bergizi gratis, karena semua produk makanan yang akan disajikan kepada para siswa, baik SD, SMP maupun SMA, termasuk pondok-pondok pesantren, ini kalau melihat kondisi sapi potong yang ada di Jawa Timur kurang mencukupi. Karena tujuan pemerintah pusat dengan mendirikan peternak sapi raksasa ini kan untuk jangka panjang. Terutama masalah program pemerintah pusat, dalam hal ini presiden kan MBG. Itu yang sekedar kita sampaikan. Berarti prosesnya saat ini sudah berjalan ya Pak? Mungkin akan dilaksanakan 2026. Karena wacana dari Menteri Pertanian Pak Arman ya, itu bulan kemarin disampaikan di dalam laporan kepada Presiden. Ada 2 tempat tadi, yang di Jawa Timur sama yang ada di Jawa Barat. Oke. Kalau dari pemantauan teman-teman Komisi B sendiri, khususnya Pak Edi sendiri, terkait dengan kesiapan sendiri Provinsi Jawa Timur yang mungkin menjadi salah satu provinsi juga yang kaya dengan hasil ternaknya, mampu ya Pak ya? Saya prediksi mampu. Saya prediksi mampu untuk mengawal ini Pak, untuk mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah, dan ini juga kita kan sama-sama nih, legislatif dan eksekutif harus bersinergi dalam mensukseskan program ini. Bagaimana nanti dari Komisi B sendiri dalam mengawal proses berjalannya ini nanti? Yang jelas kami yang ada di legislatif kan mempunyai tugas pengawasan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terutama, karena kami DPR provinsi, tentunya program-program yang sudah dibahas untuk APBD tahun 2026 dari 2025 tentunya sinergitas antara masing-masing komisi untuk ke depan di tahun 2026 tentunya akan menyesuaikan dengan program-program pemerintah pusat, terutama program prioritas. Yang pertama tadi yaitu MBG, karena MBG kan tidak berbicara masalah kebutuhan daging ya, atau kebutuhan makanan sapi dan sebagainya, tapi banyak yang harus kita bahas bersama, terutama kebutuhan untuk sayur mayur, untuk kebutuhan buah-buahan. Ini paling tidak harus kita ukur, karena di Jawa Timur ini kan 38 kabupaten kota ini kan baru kurang lebih 40% pemenuhan MBG ini terlaksana. Tadi masih banyak waktu yang harus diselesaikan, terutama masalah sajian-sajian makanan yang akan diberikan pada anak didik kita ya. Nah, tentunya di sini harus kita melihat apa ya yang harus dipenuhi dalam kebutuhan MBG, selain kebutuhan lauk pauknya maupun kebutuhan beras atau nasi yang akan disajikan. Karena ya kita bersyukur Jawa Timur ini kan sebagai lumbung pangan nasional, dan di samping itu perhatian pada pertanian juga kita tinjau ke sana dalam pencapaian kebutuhan sehari-hari di masyarakat Jawa Timur, terutama masalah MBG. Saya tidak bisa bayangkan kalau satu daerah atau satu kabupaten itu masing-masing SPPG itu kan wajib harus menyiapkan minimal 2.000 sampai 3.000 sajian makan itu. Dalam sehari? Dalam sehari. Nah, kita belum bisa bayangkan kalau Jawa Timur serentak ini berapa yang dibutuhkan. Ya kan? Kebutuhan lauk pauknya, kebutuhan nasinya, makan pokoknya. Nah, tentunya kita harus betul-betul menghitung
antara pemerintah daerah dengan provinsi ini harus saling Bersinergi. bersinergi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena ini nggak gampang, kebutuhan MBG ini kan setiap hari kan harus menyiapkan, tidak harus seminggu sekali, ini kan tiap hari ya. Itu Bahaya kalau seminggu sekali ya Pak ya. Oke Pak, sejatinya kalau misalkan ini sebagai bentuk, salah satu bentuk yang disebutkan Pak Edi, mensupport dalam pemenuhan menu MBG. Cukup bagus, sejatinya jika itu memang selaras, ini juga mampu meningkatkan perekonomian daerah ya Pak ya, termasuk betul. Pelaku peternak dan juga pelaku pedagang, para petani. Karena ini Jawa Timur ini sebenarnya lumbung pangan ini sebenarnya. Ada daerah yang tinggi kawasan hasil taninya, hasil ternaknya ya Pak ya. Sejatinya ya itu memang kita harus benar-benar mensupport dalam mensukseskan ini, karena kalau memang terstruktur benar-benar masyarakatnya sejahtera semua ya, termasuk anak-anak yang menerima. Jangan sampailah kejadian-kejadian seperti kemarin membuat kita kecewa ya. Oke, kembali ke topik terkait dengan rencana membangun peternakan sapi ini Pak. Tadi disebutkan bahwa ada plot-plot anggaran. Secara spesifik apakah memang ada nih Pak? Kan APBD sudah digedok nih ya Pak ya. Dari hasil APBD itu di Komisi B sendiri secara anggaran, apakah ada spesifik khusus untuk rencana ini Pak? Tadi disebutkan bahwa sudah mengimport ya, import sapi dari luar. 10.800. Itu berarti kan butuh anggaran-anggaran khusus. Itu program yang 2025. Yang 2025. Berarti tinggal realisasi lanjutan aja ini. Yang 2026 tidak ada anggaran untuk itu. Karena sapi 10.000 sekian akan dibagi se-Jawa Timur. Yang dikawinkan untuk ini ya. Jadi untuk diternak. Jadi untuk apa yang kan sapi perah itu. Sapi susu. Jujur saja kebutuhan susu di Indonesia ini yang kita impor itu hampir 78% impor dari luar negeri. Jadi cadangan kita cuma 20 sekian. Nah, kan aneh lihat Indonesia ini kan itu. Termasuk kebutuhan daging kita hanya mampu 54%. Dan sekian persennya impor. Nah, kalau kita mau jujur, di Indonesia ini kan dari sekian wilayah kan tentunya mampu kalau untuk peternakan sapi, kalau kita bicara sapi ya. Contoh di Pasuruan itu yang namanya Ngerati, ada namanya Koperasi Sukamakmur, itu berdiri sejak tahun 1968 sampai sekarang berdiri, dan itu satu-satunya sapi yang bisa hidup di musim apapun. Nah, ini kan aneh. Import, hasil import? Bukan, sapi asli dari Pasuruan. Namanya sapi Ngerati. Dan itu bisa dikembangkan di daerah dingin mampu. Oke. Di daerah panas lebih mampu. Untuk habitatnya gimana Pak? Habitatnya masih banyak sekarang. Makanya itu dipertahankan. Itu yang pertama. Terus kadang-kadang keluhan dari masyarakat, terutama para peternak sapi perah ya, untuk menjual susu murninya ini kadang-kadang sulit kepada perusahaan-perusahaan. Malah perusahaan-perusahaan ini justru ngambil susu impor. Nah, ini kan perlu ada kebijakan dari pemerintah. Gitu. Padahal produktivitas hasil susunya kalau dipasarkan, persentasenya susu industri itu jauh sekali dengan susunya susu murni asli sapi. Jadi 0, sekian aslinya. Kalau murni hampir 2 sekian persen. Berarti kan lebih tinggi. Tapi kadang-kadang petani susahnya hasil perahan susunya ditolak oleh perusahaan. Nah, tentunya dibutuhkan kebijakan. Ini sama halnya dengan kayak kasus garam yang nggak kunjung ini kan? Nah, Pemda kita di legislatif sekarang baru membuat perda masalah petani garam, agar jangan sampai
garam di Indonesia kan sudah lama produksi. Tapi sekarang kan seakan-akan tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. Akhirnya impor. Iya, garam aja impor. Padahal kita ini di Jawa Timur terutama penghasil garam kan paling banyak di Jawa Timur. Baik di Madura, di Gresik, di Lamongan, dan daerah-daerah tropis ini kan menghasil. Kenapa pemerintah kok selalu mengimpor garam dari luar negeri dan kualitasnya lebih bagus di Indonesia. Oke. Ini omongannya mak-mak sing gak ngerti ya Pak ya. Nggak ngerti tapi pengen ngerti Pak, ke asal-asal ini ya baca. Bingung takutnya salah. Pak, seharusnya ini ngomong sok pinternya ya Pak ya. Kalau kita ada anggaran untuk import ya Pak, dengan mungkin ya nilainya kan pasti fantastis ya Pak. Betul. Harusnya loh Pak, udune ya Pak ya, udune. Kenapa kok tidak dialihkan fungsi untuk pengadaan dalam mensupport para petani lokal, betul. Yang akhirnya kita mengajak masyarakat untuk mencintai produk lokal ya kan. Harusnya kan bangga tuh Pak. Ya kan? Daripada nanti biaya itu maaf loh Pak, sok pinter loh ini. Daripada biaya tiap tahun nanti import dengan nanti belum pajaknya ya, belum akomodasinya. Nah, lebih baik beli mungkin alat yang lebih mahal tapi untuk jangka panjang gitu kan. Benar nggak sih Pak? Dan itu kan juga sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran kita dalam mendukung sesama masyarakat, ya kan? Dan menanamkan jiwa cinta dengan produk lokal. Ya, tentunya kita tidak anti impor ya. Iya. Tapi ada case-case tertentu lah Pak, kita yang perlu memang tidak impor, bisa. tapi betul-betul sangat dibutuhkan. Ya kan tapi, tadi Pak Edi bilang garam, susu. Nah, kalau kita bicara hasil bumi kita ini kan apa yang nggak ada. Tinggal bagaimana kita mengemas. Betul. Bagaimana kita mengembangkan, gitu loh. Jadi sekarang para petani sapi, peternak sapi, itu sebetulnya banyak keluhan. Yang salah satu contoh yang saya sampaikan tadi. Tapi seharusnya kalau saya pribadi ya, silakan impor, tapi bibitnya kita impor. Biar dibesarkan oleh masyarakat ya kan, bantukan kepada masyarakat untuk dikembangkan, dibesarkan, hasilnya kelihatan kan gitu. Tapi kalau langsung impor barang langsung pakai habis istilahnya. Terus kita punya peternak bagaimana? Kan iya tak? Betul. Swasembada petani kita bagaimana? Iya tak? Jawa Timur ini kan semua ada. Apa yang nggak bisa hidup di Jawa Timur? Di Indonesia lah. Tapi ya ada apa itu loh. Jeru Pak, ngomong ada apa jeru. Padahal lupa ya. Dengan banyaknya teknologi sekarang ya. Maaf loh Pak, kan sekarang banyak nih. Tidak hanya kopi-kopi saset yang bisa bertahan lama, kan kopi racik, tapi ada sebuah gebrakan inovasi yang dimasukkan ke botol, bisa bertahan berapa lama. Berarti susu juga bisa dong. Bisa. Susu murni kan juga bisa. Kalau kekhawatiran susu murni gampang basi, loh ya kita kasih tahu caranya, pengemasannya, penyimpanannya, ya kan. Kadaluarsanya kan masih dikasih tahu. Lebih baik ini diminum dalam kurun, dan hasilnya lebih menyehatkan kan Pak. Kan sebenarnya butuh support dan gebrakan-gebrakan gitu Pak. Sebetulnya warga Jawa Timur kita ya, inisiatif itu banyak. Contoh sekarang produk susu murni atau susu yang merasa stroberi, rasa apa. Ini kan sulit untuk mencari Pembeli. Izinnya. Oh, izinnya. Ini sulit. Kenapa produk-produk perusahaan kok mudah? Kalau diadu apa istilahnya? Bahannya ya. Ini lebih murni yang dibuat masyarakat. Ya, kalau katakan tadi
sapi susu sapi berbau itu karena campurannya terlalu banyak itu loh. Jadi petani itu mengeksperimen, pernah membandingkan susu produk perusahaan, saya nggak nyebutkan merek lah, sama Karena mereka banyak ya. produk sama-sama untuk diminum. Ini apa istilahnya itu? Aslinya itu lebih banyak yang itu. Kenapa pemerintah kok sulit mengeluarkan produk? Nah, ada apa ini? Kalau ini muncul mungkin ini ada persaingan, ya. Padahal kita bicara masalah kreativitas masyarakat kita, generasi kita. Kan sekarang generasi kita ini luar biasa. Makanan apa yang dibentuk, walaupun rasanya sama, model lain akan minatnya banyak, ya kan? Termasuk bagaimana makanan ini bisa menarik pada masyarakat dengan packagingnya. Walaupun bungkusnya api rasanya gak enak tetap gitu. Tetap laku. Nah, inilah yang pemerintah harus tanggap gitu. Oke, saya jadi ingat Pak, ini saya memang tidak pernah tahu secara langsung, hanya melihat dari film-film ya Pak ya. Tapi menurut saya ketika melihat dari sebuah film-film itu menjadi salah satu cerminan dari budaya daerah tersebut. Seperti setiap kali saya nonton film India, itu kayak seperti ada rutinitas suplai susu murni setiap pagi. Nah, itu hampir di setiap momen itu mungkin menjadi salah satu budaya yang ditanamkan di sana, bahwa setiap kali minum susu menggunakan susu murni untuk konsumsi setiap hari. Betul. Tidak untuk bayi yang mungkin ini ya Pak, karena ada tapi untuk konsumsi setiap hari sarapan itu selalu ada penyuplai. Itu satu case yang sering saya ketemui adalah di tradisi di film India itu. Seharusnya ketika kita punya itu bisa ya Pak, bisa saja. Tapi kalau masyarakatnya pun tidak diberikan edukasi dan penanaman, lagi-lagi itu adalah menjadi salah satu habit atau budaya Pak. Susah juga Pak. Yang seperti dijelaskan Pak Edi tadi, sekarang banyak itu yang melihat dari packagingnya, rasa belakangan. Dan bahkan sekarang kalau di pasaran itu cuma satu loh Pak, satu brand loh, susu murni, yang itu yang keliling ya Pak ya. Iya. Dan itu sekarang minim Pak, minim sekali yang beli. Padahal secara rasa lebih, kalau yang suka susu, enak Pak, anak saya doyan soalnya. Yeah. Dan itu susah loh Pak, seharusnya banyak dong kayak seperti itu Pak. Ya mungkin tadi Pak Edi menyebutkan izinnya agak susah ya, jadi membuat orang males Pak, membuat gebrakan gitu Pak. Contoh sekarang, susu terkenal di dunia dari mana? New Zealand. Iya kan? Sekarang yang susu yang terbaik sekarang di India. Dunia itu. Kalau bicara sajian kepada keluarga, mungkin ingat saya dulu masih kecil. Saya di SD itu tiap pagi suruh minum susu. Tapi susu pernah dari kandang. Masih ada jual keliling gitu ya Pak? Masih. Oh kayak saya taunya hanya di film India Pak, soalnya tiap pagi kita ada gitu, langganan kayak pagi minum, mau sekolah harus minum susu, kalau nggak mau dipukul. Nah, sekarang nggak ada, ya karena peternak sapi kan nggak seperti dulu tidak ada impor, ya kan, makanan murah, makanan untuk sapi ternak, ya kan, termasuk sebelum ada industri susu, mudah jualnya. Nah, ini petani sapi perah ini bersaing sama industri. sama perusahaan-perusahaan. Sama perusahaan-perusahaan yang mengepul-ngepul susu petani itu berani harga di atas perusahaan. Nah, mereka kan bersaing antar perusahaan. Ada di Indonesia kan yang terkenal ada Indolacto, kalau di Pasuruan ada Indolacto, ada apa lagi itu, lupa saya. Salah satu perusahaan susu juga. Di Pasuruan ini termasuk peternak sapi paling banyak di Jawa Timur. Selain Probolinggo gitu loh. Selain Batu ya. Batu memang susu terkenal dulu ya. Tapi sekarang sudah terkikis Batu ini. Tempat-tempatnya sudah menjadi wisata-wisata sekarang. Iya, gara-gara ya itu Pak. Salah satu faktor. Faktornya karena kita memang tidak menanamkan untuk lebih memprioritaskan masyarakat kita sendiri. Terus lagi masyarakatnya juga Pak.
untuk saat ini ya Pak ya, saat ini jarang Pak anak-anak sekarang mungkin ya. Ono sing seneng polo pendem gak kira ngerti Pak. Ojo seneng. Banyak yang tidak tahu polo pendem itu apa. Padahal kalau kita tradisi-tradisi untuk mengenalkan makanan-makanan Hasil bumi, sehat, ya. hasil bumi asli ya, asli punya daerah kita sendiri. Itu juga mungkin menurut saya sangat hampir hilang Pak. Di tengah kita disuguhkan dengan semua serba instan, promosi, sponsor banyak. Ya ngapain ribet ya? Yang sejatinya itu justru berdampak pada kesehatan. Ya kan? Termasuk susu ini sejatinya kalau misalkan kita dari para orang tua, generasi penerus sebagai orang tua ya Pak, menumbuhkan jiwa-jiwa seperti itu ketika sudah mulai tapi produksinya juga susah, juga tidak support lagi Pak, nggak ketemu-ketemu Pak. Ada nggak sih Pak nanti ketika ini benar-benar terrealisasi dan sudah terbangun, benar-benar terbangun, tidak hanya menjadi suplai dari menu MBG, tapi juga bisa dong menanamkan untuk membantu kayak tadi, tidak hanya daging tapi susu perahnya. Kan juga bisa tuh Pak. Menanamkan seperti itu, yang otomatis kita kembali ke hidup sehat. Ya, kuncinya satu, bagaimana kebijakan pemerintah. Oke. Itu aja. Yang ngatur negara kita kan pemerintah. Lah wong suguhane susune susu yo susu ngono, Pak. Ayo. Kok ketok konangan mari ngono, hati-hati dengan kandungan susu ini. Nah, coba deh kalau susu itu juga produknya ini kan juga bisa, Pak, jadi usulan. Betul. Misal, ya kan Mbak, belum ya, belum ya, semoga jadi dibahas loh Pak ya, ya kan, tidak betul. hanya menggunakan susu yang brand itu, bisa saja susu perah nanti dibuatkan produksi dengan kemasan yang benar-benar kita langsung diminum, kan bisa Pak. Nah ya, tergantung pemerintah. Mana-mana tergantung pemerintah, ya bener sampean. Kebijakan semua dari pemerintah. Semua banyak kita rencana. Tidak ngomong kebijakan pemerintah pusat, peran daerah dulu. Kalau daerah memberikan contoh, otomatis pemerintah akan. Tapi kan ini programnya pusat. Enggak, dalam arti kebijakan pasar ya di daerah. Itu tergantung pemerintah. Bagaimana pemerintah hadir untuk bisa menyelesaikan kebutuhan petani, kan itu. Oke. Jangan sampai kita punya masyarakat, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, kita tidak ambil sikap, kan salah itu. Harusnya bisa menyelesaikan solusi ini. Kenapa perusahaan ini kok gak mau terima hasil petani kita, iya toh? Kalau alasan memang nggak kadar anunya kurang, ya bagaimana solusinya, kan gitu. Oke. Bisa ya Pak ya, kan bisa harusnya. mengatur termasuk menunya kan juga yang ngatur kan SPPG. Karena di pemerintah daerah kan ada OPD. Ada pemerintah ada dinas-dinas yang terkait. Ya itu harus turun. Iya kan? Kalau masalah kita bicara pertanian ya dinas pertanian. Kita bicara peternakan ya dinas peternakan. Pertanian nanti soal sayurnya melibatkan dan peternakan. jangan petani sapi, petani beras saja juga sambat. Kenapa? Kenapa harga mahal mesnya, ya kan? Nanti kalau sudah panen harga gabah murah, loh kan susah. Iya. Kayaknya memang itu masalah yang tak kunjung ada titik temunya ya Pak ya, hampir setiap momentum ya Pak ya. Sebetulnya ada sebetulnya. Berarti memang sengaja disembunyikan, ngono tapi maksudnya ngono. Ya mungkin tergantung personal yang memimpin itu. Ya barangkali pemimpinnya nggak tahu Pak, barangkali loh Pak, barangkali tidak mendukung pemerintah, tidak mendukung pemimpinnya dan tidak juga tidak membela masyarakatnya. Barangkali aja pimpinan tertinggi memberi kebijakan, ndelala gak nyampe nang nisor, kan barangkali loh Pak, barangkali. Ya atau enggak memang pemimpinnya nggak punya gebrakan, ya nggak mungkin ngomong sering kena wadul-wadulan ya kan ya apa Pak? Pemimpin kan tidak harus memerintah. Oke. Harus turun biar tahu. Karena di pemerintahan kan ada petugas-petugas yang harus melaksanakan. Oke. Itu harus dengar, harus tahu bahwa
action langsung. Oh ya, Pak. iya. Iya Pak, ini saya tertarik. Tadi Pak Edi menyebutkan bahwa sebenarnya dengan rencana membangun peternakan sapi raksasa, di mana Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang diberi kepercayaan karena hasil ternaknya yang begitu tinggi, harusnya ya Pak, ini ide-ide asal ngomong lagi-lagi nanti kebijakan awak dhewe iki sopo sih Pak ngomong nih Pak. Harusnya suara rakyat kan harus didengar. Suara rakyat karena presenter juga rakyat Ya, loh Pak yo. iya. Mewakili mama. Karena sejatinya memang kalau misalkan itu benar-benar terstruktur asal gambar ya Pak yo. Program ada, harusnya bisa nih melibatkan para petani untuk suplai sayuran, suplai beras ya kan, untuk hasil ternaknya untuk lauk, sapi. Di dalamnya itu kan biasanya nang TV-TV berita itu kan ono susue, ono buahe, Pak. Kan yo iso hasil para petani ya, Pak. Susune nanti dirubah susu produk UMKM. Murni. Iso ya, Pak ya. Asal ngomong. Enggak, tergantung bisa memenuhi nggak produk UMKM kita kan itu. Kan sementara kan nggak ada susu MBG ini. Ada Pak susu ya ngono iku, tapi jarang-jarang. Nah, cuma sajian makan saja. Kalau yang di TV-TV itu kadang ada, kadang enggak. Gak mesti seminggu sepisan atau 1 bulan sepisan. Oke Pak, menindaklanjuti dengan rencana ini, bagaimana nantinya mungkin apakah sudah ada gambaran nih dari Komisi B sendiri dari Pak Edi dalam agar program ini, rencana ini benar-benar terrealisasi dengan terstruktur dan lebih baik sesuai dengan rencananya tadi, rencana awal dibentuknya atau dibuatnya peternakan sapi raksasa ini. Itu tujuannya bagus itu. Tujuannya jadi, bagus ya Pak ya? Tujuannya bagus. Realisasinya Pak? Jadi bisa membaca, yang jelas pemerintah pusat sudah bisa membaca kebutuhan ke depan MBG ini harus berkelanjutan. Kan gitu lah. Makanya di situ pemerintah sudah melihat kebutuhan pokok ini apa yang harus dipenuhi. Salah satu daging sapi tadi, ya, termasuk nanti bagaimana susu ini tidak harus impor. Ya mungkin nanti akan ditambah lagi dengan impor sapi perah, bukan sapi potong. Yang diproduksi akan datang kan sapi potong, yang akan membuat produksi sapi raksasa tadi, sapi potong, untuk memenuhi kebutuhan MBG ini. Karena ini kan jangka panjang, bukan hanya tahun 2025, 26, akan sampai 2029. Termasuk perhitungan reproduksinya itu ya Pak? Reproduksinya termasuk. Makanya saya berharap kepada pemerintah pusat, kalau mau import, kita import bukan induknya, kita import bibit sapinya, ya kan, agar ada perkawinan silang dengan sapi Indonesia, dan saya yakin produksinya akan lebih bagus hasilnya lah. Dan termasuk katakan ini kalau ini sudah masuk dengan usia sekian, ini sudah saatnya dipotong, walaupun sapi perah kan ada usianya, bisa untuk diambil susunya sampai kapan, ya kan. Nah, seperti kita kalau sudah tua kan nggak betul. Saya tadi bayang Pak, sapi blasteran piye Pak, ayu. Pak Edi guyu Pak. Nah ini kan perlu ada sirkulasi, istilahnya berkelanjutan lah itu tadi. Tunggu Pak, tunggu hasilnya sapi blasteran itu Pak, bisa bikin awet muda. Yang bagus ya itu tadi. Ada pemerintah pusat, ada rencana atau yang tidak untuk memikirkan jangka panjangnya. Yang pasti harus benar-benar disambut dengan matang. Dan adanya MBG juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Harusnya Pak. Bukan harusnya, kenyataannya sekarang supplier sayur-sayuran sudah banyak yang dipesan. Iya kan? Pedagang lauk pauk, tempe dan sebagainya sudah mulai produksi banyak.
Iya dah. Ya kita berharap jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah. Lek bahasane netizen itu oknum-oknum jolim yang sengaja menyusahkan orang lain ya Pak. Jangan sampai ya Pak ya. Betul. Itu sama aja tidak mendukung kemajuan kita Pak. Betul. Pak. Nah, Pak, tadi ngomong-ngomong soal semakin berdaya dengan adanya rencana ini Pak. Kira-kira ini Pak, ada menjadi peluang nggak Pak untuk sebagai kalau kemarin kan dengan program MBG ini kan menjadi salah satu angin segar peluang membuka lapangan pekerjaan. Ya. Nah, ini ada program baru lagi. Kira-kira nanti akan ada peluang seperti itu juga nggak Pak? Program baru yang dimaksud? Yang peternakan sapi raksasa otomatis akankah nanti juga membuka lapangan pekerjaan? Oh pasti, iya, pasti ya Pak. Pasti, Ya? karena dengan anggaran sekian triliun kan membutuhkan tempat yang besar, ya dah. Membutuhkan sapi yang banyak kan. Jadi memang ini memang untuk produktivitas kedepannya tentunya membutuhkan perawatan kan gitulah. Membuat perawatan dan membutuhkan tenaga kerja. Dan mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat lah kepada para petani peternak sapi. Amin. Nah, itu aja. Semoga ini disambut baik juga. Harusnya juga sudah mulai pembahasan selain kesiapan tempat, kesiapan dari hewannya sendiri, dan mitra juga kan Pak, kayak mungkin dari kampus yang fokus di bidang pertanian dan peternakan kan bisa juga menjadi betul, tenaga ahlinya ya. terus dari dokter hewan juga akan dilibatkan semua pasti itu. Nah, ini sebenarnya sebagai apa ya, gebrakan yang cukup membawa manfaat juga bagi para petani sapi kita. Semuanya kayaknya banyak stakeholder ya Pak ya. Betul, akan dilibatkan banyak. Kalau dari legislatif gimana Pak dalam menyambut ini? Berarti semangat sekali dong. Ya, kita bersyukur kalau pemerintah memang sudah ingat pada rakyatnya, ya kan. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Jadi biar pemerintah tahu harus turun ke masyarakat, bagaimana respon masyarakat, ya segera diselesaikan. Itulah. Oke, semoga segera mendapatkan jalan yang lebih mensejahterakan lagi. Kalau sudah sejahtera, lebih sejahtera lagi ya Pak ya. Kita menuju Indonesia Emas. Menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Pak, terakhir mungkin Pak, bagaimana peran DPRD sendiri khususnya Komisi B yang langsung bermitra dengan program ini Pak, perekonomian untuk mengawal terkait baik dengan kesuksesan dan juga transparansi proses pelaksanaannya ketika realisasi di lapangannya, termasuk keluh kesahnya masyarakat ini di bawah. Kami yang di DPR yang jelas berpesan pada pemerintah baik pusat maupun provinsi ya. Karena kita punya fungsi masing-masing. Samping kita mempunyai fungsi budgeting juga pengawasan. Dan tentunya pengawasan ini akan kita maksimalkan dalam rangka bagaimana program yang telah disepakati bersama DPR, tentunya bagaimana kedepannya terrealisasi ke masyarakat, apakah betul-betul itu manfaat. Tapi saya yakin selama yang dibahas antara eksekutif dan lembaga DPR, tujuannya sama-sama satu, yaitu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Amin. Ada lagi mungkin Pak yang mau disampaikan dalam menyambut ini kan mau pergantian tahun Pak, khususnya di bidang perekonomian nih di Jawa Timur. Ya mudah-mudahan ekonomi Indonesia akan stabil. Dan yang kedua mudah-mudahan pemerintah harus melek. Melek apa ini? Melek untuk kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan. Dan yang paling terakhir, lakukan efisiensi. Tuh, kok tambah lakukan efisiensi Pak? Efisiensi dalam arti program-programnya tidak manfaat. Yang kurang bermanfaat. Jadi lebih memprioritaskan hal-hal yang lebih bermanfaat dan diprioritaskan. Itu. Ada lagi Pak Edi? Sudah cukup. Sudah cukup. Yang pasti karena Pak Edi ini ada di bidang perekonomian yang otomatis setiap kali ketemu masyarakat pasti ya apa ini Pak Edi ekonominya kok gak karuan. Dengan adanya Pak Edi dalam podcast kali ini semoga mewakili kita semua masyarakat Jawa Timur untuk bisa menyampaikan keluh kesah dan bisa menjawab solusi bagaimana
nantinya kondisi perekonomian kita di 2026 dan kedepannya. Semoga semakin sejahtera, semakin baik dengan banyaknya program-program baru. Menjadi keuntungan bagi kita ya Pak, bukan menyusahkan loh Pak. Bukan keuntungan, apa kebahagiaan Pak? Kebahagiaan buat kita semua. Masyarakatnya sejahtera kabeh roto Pak, roto amin. Oke, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Sama-sama. Semoga di 2026 kita lebih sering-sering bertemu Pak. Siap, lucu sekali pembahasannya ya. Saya menunggu kabarnya nanti ada produksi baru. Terima kasih Pak Edi. Saya Nurul Faidi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Dipersembahkan oleh